Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nina. Hai Mas Ted. Nah, ketemu lagi kita di acara ngobrol-ngobrol. Teman-teman mungkin sudah kenal dengan Bu Nina di beberapa video yang lain. Kalau belum ya silahkan dicari ya. Ada beberapa bahasan waktu itu. Nah, sehat Bu Nina? Sehat, alhamdulillah. Ini orang paling sibuk di Dunamis karena menangani berbagai macam klien. Oke, teman-teman, langsung aja ya. Di video kali ini saya tuh mau nanya sesuatu sama Bu Nina ya. Jadi mungkin ada di antara teman-teman, Bapak Ibu guru mungkin nonton ini yang pernah baca buku ini. Saya kasih lihat ya. Ini dan ini edisi kedua. Kalau pernah baca edisi pertamanya, coba dilihat penulisnya nambah. Ya kan? Ini seingat saya Bu Nina buku ini saya baca yang edisi pertama itu tahun 2008-an. Yang merah ya? Yang merah-merah. Terus habis sekarang di edisi kedua. Katanya dengar-dengar mau di update lagi ya? Ya, sedang on the process untuk edisi ketiga. Iya, kalau saya baca buku ini buku emang kisahnya keren. Tapi kenapa sih sampai begini amat gitu, sampai di sini kan banyak praktek-praktek di berbagai sekolah. Ini sebenarnya buku apa sih? Kalau boleh diceritain ceritanya tentang apa ya bukunya ya? Gimana Bapak Ibu? Pasti banyak sih ya, saya yakin teman-teman yang berkecimpung di dunia pendidikan. Saya sendiri awal dengar ini sekitar 10 tahun lalu ya mungkin. Terus jadi pada saat baca memang ini cerita tentang proses yang terjadi di sebuah sekolah ya, di sebuah sekolah. Awalnya kan begitu ya, awalnya dari satu sekolah. Yang sebenarnya saya tangkap dari buku ini yang membuat buku ini menjadi spesial gitu. Jadi dia tidak hanya menceritakan success story-nya saja, tapi dia menceritakan proses yang berjalan, sistem apa yang dia jalankan di situ gitu. Nah, biasanya kan kita di dunia pendidikan selain kita dapat success story, kita juga mau tahu, loh kok bisa begitu gitu. Nah, tapi apa? Kenapa namanya Leader in Me, The Leader in Me? Kenapa ya Leader in Me ya? Kenapa bukan character building school gitu kan ya? Yang lagi banyak digaungkan di Indonesia ya. Iya. Jadi memang Leader in Me ini saya pribadi melihatnya bahwa ini satu proses transformasi ya di sebuah sekolah yang membuat kita sadar bahwa kita semua adalah leader in me gitu ya, leader in me. Leader in me. Gitu. Biasanya leader in mana? Kan biasanya kalau kita suka tanya nih, biasanya Bapak Ibu mungkin yang pernah ikut pelatihan kan suka ada ya, kita suka nanya apa yang Bapak Ibu bayangkan ketika mendengar kata leader gitu atau pemimpin gitu kan. Biasanya mereka akan menyebutkan, tanggung jawab, kepala sekolah, terus jujur, ngayomi gitu kan. Padahal seringkali kita terlupa ketika kita mendengar kata leader, hal yang idealnya kita bayangkan langsung, itu saya. Gitu. Harusnya ini begitu. Idealnya kan begitu. Iya, jadi nggak nunjuk keluar dulu. Nih di sini dulu. Jadi buku ini adalah kisah tentang sekolah-sekolah ya sebenarnya. Tentang sekolah-sekolah. Sekolah yang apa tuh? Berarti berusaha membangun kesadaran ya melalui sebuah proses yang menerapkan sistem gitu ya. Di mana di dalamnya ujungnya semua orang sadar bahwa I'm a leader. Semua orang tuh tidak hanya orang dewasa. Tidak hanya anak-anak. Everybody, semua orang ada di sekolah itu, orang gitu tuanya, tim. Kalau di sini kita sekarang sering menyebutnya tenaga kependidikan, tenaga kependidikannya, security-nya. Security? Iya. Berarti, bentar, Ibu tadi ngomong ini sistem. Jadi ini bukan training gitu ya? Kan kalau ini kan ada Pak Stephen Covey nih, kan terus buku Seven Habits kan, Seven Habits ada trainingnya. Jadi ini bukan training? Bukan. Apa? Sistem proses transformasi. Ya. Coba dijelasin lebih lanjut deh. Bedanya apa sistem sama training gitu loh. Saya kira ini training, ada training leader ini nggak gitu loh. Udah training ya, habis training, wah pokoknya kita langsung jalanin. Ya balik lagi. Kalau leader in me itu kami selalu menyebutnya bahwa ini adalah
sebuah proses transformasi menyeluruh. Transformasi menyeluruh. Jadi kita juga tidak bisa bilang bahwa oh ini program. Wah, kalau program kan tuh biasanya pada ada satu titik, oh program A, ada titik A sampai titik B. Tapi ketika kita menyebutkan satu proses transformasi, proses kebayang dong, dia akan on and on gitu. Nah, proses transformasi yang menyeluruh. Oh, berarti bukan cuma gurunya ya? Yang perlu kemudian menyadari bahwa I'm a leader. Jangan cuma guru gitu. Gak bisa karena menyeluruh di sebuah sekolah tuh apa? Menyeluruh semua yang ada di sekolah itu, stakeholders yang ada di sebuah sekolah gitu. Oke. Jadi ini jelas bukan satu kali one shot training misalnya gitu ya. Kan ini satu proses menyeluruh. Kayak apa sih Rita, Bu Nina? Ini kan kayaknya dia ada apa namanya, kalau yang di edisi kedua ini ya ada banyak kisah-kisah sekolah makin banyak, bahkan tuh dari belakangnya ada yang di Carolina Utara, di Kanada, di Brazil, Texas, sampai ke Indonesia juga ya. Udah ada seberapa banyak kalau saat yang ini jalanin gitu? Yang jalanin ya totalnya 6.500 lebih di seluruh dunia. Wah. Jadi banyak ya Bapak Ibu ya. Ini. Ada 6.500 sekolah di lebih Indonesia? ya. Di Indonesia sekitar 50-an. 50-an sekolah? Ya, di unit-unit ya, 50 unit ya. Ada 50 unit sekolah. Itu kalau yang tadi Ibu sebutin sebagai transformasi itu, apa sih realnya gitu yang bisa kelihatan di sekolah yang ngejalanin ya, yang tidak dari gitu? Ini ya. Itu yang belum lah. Oke. Yang nanti kalau ada waktu ya, mungkin Bapak Ibu juga boleh kulik-kulik hasil riset The Leader in Me. Itu banyak kalau Bapak Ibu mau cari ya. Tapi yang saya pribadi melihatnya ya, sebagai seorang coach yang datang ke sekolah, melihat sebuah sekolah bertransformasi gitu ya. Yang terasa mungkin pertama, karena kan ngomongin leader ini, we believe kalau kita mau membangun satu kepemimpinan, biasanya kalau sekolah kan fokusnya ke anak, kepemimpinan ke anak. Ya, benar. Tapi kita harus mulai dari kita, orang dewasa. Karena karakter tuh tidak bisa kemudian kita lecturing. Nggak bisa diceramahin. Nggak bisa. Paling kuat itu kan kita teladankan. Oke. Nah, berarti kalau kita meneladankan, berarti kan start from us. Nah, gitu. Jadi yang terasa pertama itu memang bagaimana tim di dalam sekolah itu mulai bergeser. Bergeser dari mana? Dari yang tadinya kok gini sih, saya kan cuma guru. Apa ya, terus, kayak mindsetnya gitu ya? Mindsetnya. Terus mulai bergeser, Bu, kayaknya kita bisa lakukan ini deh Bu. Iya, kita punya tentang ini, tapi kayaknya bisa melakukan ini. Yang di awal bahasanya tuh jadi lain udah berbeda. Itu yang saya rasakan. Yang tadinya merasa saya ini korban loh, karena sistem tuh nyuruh kita begini. Tapi sekarang mereka kayaknya kita bisa komunikasikan ini, gitu ya. Kayaknya kita bisa beri masukan ini. Jadi sehingga dan ownership atas apa yang terjadi di sekolah juga jadi berbeda. Kalau di sini ya dia komentator, di sini dia bilang kita bisa loh lakukan sesuatu. I'm a part of this school. I'm a part of this organization. Itu yang terasa pertama. Pertama kali kalau ketemu guru-gurunya atau orang dewasa. Mindsetnya yang ketahuan dari cara bersikap dan cara bicaranya itu begitu ya? Dia cenderung sekolah yang sudah menerapkan orang dewasa ya, terutama guru ya, dan tim yang ada di situ fokus pada solusi, cari solusi. Ya, itu yang pertama. Dan tentunya auranya terasa dong sama anak-anak gitu kan. Di luar dia ajarkan tadi itu kan bagian dari keteladanan gitu. Nah, itu yang saya rasa, itu yang pertama ya. Jadi bagaimana mindset guru-gurunya, mindset orang dewasa yang ada di situ mulai bergeser. Itu terlihat dari perilaku, dari kata-katanya gitu ya. Kalau kita masuk ke dalam kelas gitu ya, di awal sama ketika dalam prosesnya kelihatan di dalam kelas itu pun juga terasa berbeda. Jadi dari guru, siswa, suasana kelas. Nah, mungkin saya boleh share sedikit, Mas Ted. Ada sebuah sekolah yang tidak hanya fokus di dalam kelas nih. Kita kan punya yang namanya tim admin. Ngurusin gitu ya. Bahkan kalau kita masuk ruang TU tuh, dia bisa tahu kenapa sih saya punya tanggung jawab ini.
Oh gitu? Dia bisa cerita gitu. Jadi galak-galak loh TU tuh. Oh enggak. Jadi kalau kita datang nanti Bapak Ibu sekali waktu kalau ada waktu berkunjung ke sekolah-sekolah leader ini ya, beberapa sekolah yang sudah menerapkan leader ini itu bisa kita lihat salah satu cirinya, bahkan ketika kita masuk ruang TU itu ya ada goals yang dia taruh, yang dia juga bisa jelaskan kenapa sih saya perlu, misalnya ya nih contoh simpel Bapak Ibu, kalau di TU salah satunya adalah memastikan penunggakan SPP itu enggak terlalu lama karena itu berdampak pada putaran sekolah. Nah si ini TU swasta ya, ini swasta nih misalnya. Nah si TU ini bisa menjelaskan kenapa sih saya jadikan ini goals gitu, dan apa yang saya lakukan supaya ini bisa turun gitu. Bentar, ini poin menarik ya. Jadi sampai kelihatan juga apa ada tampilan-tampilan goal. Oh iya. Gitu. Jadi kalau dan itu di kelas-kelas juga ada? Di kelas juga ada. Kalau sampai di admin di kelas itu udah jalan gitu anak-anaknya. Itu jadi saya sampai bisa melihat bahwa oh ini bahkan seorang tim admin yang kadang-kadang kalau kita ngomongin sebuah proses pembangunan karakter kita suka kelewat tuh ya. Tim admin ya, kan guru sama siswa ya. Ya, fokus di situ. Ini enggak, dia sampai aware itu dan dia tahu saya berkontribusi di misi sekolah bagian mana. Oke. Gitu. Jadi ownership atas sekolah itu menjadi begitu besar. Oke. Gitu. Jadi kerasa mungkin tadi ya nuansa owner, karena ini kan budaya tadi. Nuansa ownershipnya diwujudkan dalam perilaku mindsetnya yang kelihatan dari cara bahasanya. Dan tadi bahkan ada sistem-sistem yang dipakai di situ. Oh itu yang kira-kira menurut itu akan misalnya nih ada teman-teman yang kebetulan nemu nih, ternyata di dekat rumah saya ada sekolah leader ini. Akan kelihatan di semuanya nggak sih begitu? Ya, akan kelihatan. Kalau kita lihat ya, nanti bahkan mulai dari depan security gitu ya. Kalau di sekolah leader ini nanti Bapak Ibu kita percaya bahwa membangun kepemimpinan itu selain kita paham apa sih leadership gitu, kita perlu membangunnya juga kan. Ibarat sebuah bibitnya udah bagus nih, tapi kalau ditaruh di tanah yang nggak tepat kan nggak tumbuh dengan optimal. Nah kita membangun culture ini seperti kita menyiapkan tanahnya. Nah nanti terasa salah satu yang ada itu adalah bagaimana kita selalu bisa mengapresiasi setiap orang yang ada di situ. Gitu. Itu di security juga ada. Salah satu nanti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau mencari lebih jauh, kita punya tuh Mas Teddy sistem yang namanya emotional bank account system. Nah, di sekolah leader ini kita punya emotional bank account yang kita taruh dan tidak hanya kepada guru, bahkan ada emotional bank account untuk security, untuk cleaning. Jadi kita mau bilang Pak makasih ya sudah jaga atau nyebrangin anak saya. Orang tua boleh nggak naruh? Boleh. Thank you Pak. Gitu. Itu berapa lama kira-kira sampai kita bisa ngelihat kalau misalnya ada yang pengen nerapin gitu dari mulai nol lah, tadi mungkin karakter gurunya suka nyalain situasi sampai ke sana tuh biasanya berapa lama sih? Prosesnya berapa lama? Kalau bisa kira-kira secara umum dan leader ini kan kita punya yang namanya framework. Nah ini yang menarik lagi ya. Jadi tidak berjalannya tuh tidak by chance, memang benar-benar dibuat sistem, ada frameworknya. Nah framework ini kita jalankan per tahapan. Nah mulai dari core 1, core 2, core 3. Nah, gitu. Idealnya ya secara umum satu core 1 itu lebih kurang 1 tahun. Setahunan. 1 tahun. Jadi kalau ngejalanin itu sekitar 3 tahun. 3 tahunan. Tapi balik lagi ya, ibaratnya gini kan. Kalau ada anak kecil yang umur 10 bulan udah bisa jalan, 11 bulan. Ada nggak anak kecil yang 12 bulan baru jalan? Ada anak saya. Nah, saya 12 bulan baru jalan. Nah, jadi balik lagi. Kenapa dia baru jalan 12 bulan? Dia siapnya di umur segitu. Nah, begitu juga sekolah. Sekolah ya lain-lain ya. Lain-lain. Tapi secara umum kita jalanin core 1 until core 3 gitu. Setiap sekolah punya kekuatannya sendiri-sendiri. Iya. Nah, bagaimana kita kemudian dengan kekuatan ini ngejalanin proses ini? Yang jadi tantangan memang menjalankan proses transformasi menyeluruh leader ini
ada 3 kata kunci sebenarnya. Yang pertama prosesnya kita jalanin, yang kedua kita perlu patience, sabar. Kadang-kadang nih yang udah habis, udah dapet nih, terus kepala sekolahnya, ini guru saya begini-begini kok lama banget. Nah, patience-nya ada. Sama yang terakhir komit. Kan terasa tuh, kalau misalnya, aduh ternyata susah ya udah 1 tahun dah. Udah berhenti. Padahal emang belum nyampe. Butuh waktu. Ya, jadi memang proses, patience, and commitment. Berarti bisa dibilang Bu, akan ada titik ya, meskipun tidak pasti titiknya di mana, bahwa sekolah kemudian kalau sudah terbentuk budayanya tuh ya kayak jalan sendiri, continue gitu. Iya. Kan pasti prosesnya dinampingin, misalnya kalau kayak dinamis gitu ya. Jadi akan ada titik di mana itu berjalan sendiri gitu ya. Ya, ada titik di mana nanti dinamis sudah nggak perlu datang. Nanti saya akan berbagi, bahkan ada titik di mana ada sekolah yang terdiri dari beberapa unit ya, ada SMA-nya, ada SD, ada ini. Nah, nanti yang sudah menerapkan lebih matang dulu dia bisa berbagi ke unit lain. Itulah sebenarnya tujuan akhirnya. Itulah tujuan akhirnya. Bukan tergantung terus ya. Nah, iya, kan leader in me. Leader in me. Nah, terakhir nih, Lina, kan ada beberapa tahun lah mungkin sejak reformasi ya di Indonesia tuh banyak ngomongin pendidikan karakter. Ya. Mungkin salah satu kenapa buku ini laku ya. Sehingga kalau kita amatin ya banyak juga pendekatan framework lain yang berusaha untuk bangun karakter di sekolah. Nah, Bu Nina kan pengalamannya panjang ya. Beliau ini mantan wakil direktur sekolah dan macam-macam lah gitu ya. Jadi udah pasti tahu banyak model. Apa yang bikin ini agak khas? Yang khas ya? Yang ada lah ya. Apa? Jadi Leader in Me ini kalau Bapak Ibu nanti lihat frameworknya, dia terdiri dari 3 komponen besar. 3 komponen besar ya, berarti ada komponen kecilnya. Komponen besar pertama ada leadership, ada culture, ada academic. Bagaimana kita mengajarkan kepemimpinan ya kepada semua orang di situ. Ketika bicara semua orang, kita mulai dari titik pertama. Start with adult learning and modeling. Mulai dari pembelajaran orang dewasa dan keteladanan orang dewasa. Itu dulu. Yang saya lihat menarik, seringkali ketika kita bicara membangun karakter, we fokus bagaimana membangun karakter anak. Di Leader in Me ini, bagaimana membangun karakter orang dewasa. Dewasa dulu. Karena we believe kita memodelkan kok, kita meneladankan kok. Anak itu belajar dari keteladanan kita. Gitu. Itu yang pertama. Setelah kita ajarkan, bagaimana kita meng-create culture, meng-create budaya yang memang kita mendorong siswa yang berdaya, pemberdayaan siswa, student empowerment. Jangan lagi siswa itu di dalam pembelajarannya itu jadi objek. Di dalam kegiatan dia tinggal nunggu, jangan. Nah, culture itu yang dibangun. Ini bisa muncul karena apa? Karena gurunya sadar, saya hadir di sini untuk membantu siswa memimpin pembelajarannya. Tidak hanya di dalam kelas, di luar kelas. Sehingga ini nanti ujungnya akan berdampak kepada akademik. Jadi ada impact di pendidikan juga ya. Karena kita believe everyone has genius. Nah, we believe apapun nanti kekuatannya akan berdampak. Gitu. Di akademiknya juga berdampak. Nah, ini yang saya rasa selain unik, begitu kita jalankan ini dengan tadi ya, dengan prosesnya dijalanin, patience and commitment, maka kita akan terasa signifikan impact-nya. 3 hal tadi. Oke, jadi yang khas adalah integrasi 3 hal tadi ya. Satu, keteladanan guru, kemudian ditularkan ke siswa sehingga jadi sebuah budaya. Ciri-cirinya siswanya itu berdaya dan ternyata ada juga dampak di akademik. Jadi tidak terpisah antara karakter sama akademik ya. Dan tidak hanya keteladanan guru ketika kita bicara orang dewasa. Di sini kita melibatkan orang tua dan komunitas. Wow. Kenapa? Gitu? Karena orang dewasa kan di sekolah ya ada guru, ada tenaga kependidikan, tapi di rumah kan ada orang tua. Nah, maka di titik awal itu kolaborasi rumah dan sekolah itu jadi kunci penting. Bagaimana value yang kita bangun di sini itu juga dibangun di rumah. Gitu. Ketika si anak kita bangun, kamu tuh subjek di pembelajaran ini, bagaimana di rumah ini juga dibangun. You lead your own future loh, gitu, bukan papa mama loh. Nah, ini kita perlu sejalan ketika kita bicara orang dewasa, termasuk orang tua, gitu. Nah, jadi kalau pengen tahu, mungkin
tipis-tipis bisa baca buku ini. Bunda ya. Ya, benar. Nah, yang kedua mungkin gimana? Ada resources atau kalau pengen lihat sekolah, taunya dari mana sih sekolah-sekolah yang sedang menjalankan? Yang sedang menjalankan apakah ya. sudah bagus banget gitu? Iya. Kalau resources bisa ke leaderinme.org ya. Di situ public banyak ya? public. Itu public. Kalau ke sekolah-sekolah, kita ada sekolah ada di Gorontalo. Gorontalo. Iya, kalau yang jauh ya, Bapak Ibu bisa datang ke Brili Indonesia Kids. Timur ya, Gorontalo. Brili Kids, terus ada di Bandung, ya, bisa ke Gagas Ceria, ada di Bogor, ada sekolah Kreativa. Kalau di Jakarta dan sekitarnya tuh udah banyak sekali ya, Bapak Ibu, nanti bisa dicek. Di leaderinme.org tuh ada daftar sekolahnya? Di leaderinme.org ada. Jadi tapi mungkin di Indonesia misalnya di Indonesia ada, tapi mungkin belum semuanya dimasukin nih, karena kita memang banyak sekolah-sekolah di Surabaya ada loh sekolah kreatif Muhammadiyah. Nah, di Sumatera? Di Sumatera datang bisa ke Auladi. Nah, ya jadi banyak Bapak Ibu. Kalau di Jakarta, wah itu bisa. Banyak lah. Jakarta definisinya Jabodetabek. Jabodetabek ya, benar. Tangerang bukan Jakarta, tapi include tadi situ ya. Iya, Jabodetabek bisa dikunjungi di situ. Dan biasanya mereka punya event kalau sekolah pengen berkunjung karena banyak yang pengen belajar, mungkin cari event namanya Leadership Day. Jadi kalau searching Leadership Day itu event yang memang dibuat dalam sehari supaya yang pengen belajar tuh bisa ngelihat agak utuh lah meskipun cuma sepotong sehari. Iya, benar. Yang diceritain Bu Nina tadi kelihatan gitu ya. Jadi cari aja bisa pas nemu ada sekolahnya nih yang dekat sama kita, terus pengen tahu ya cari di situ event namanya Leadership Day gitu. Leadership Day, benar. Ya, siap. Ya syukur-syukur bisa kenal sama sekolahnya, minta lihat dari dalam gitu kan. Iya, minta waktu, boleh keliling dong sekalian. Gitu. Saat keliling saya mau ngobrol dong sama siswanya. Nah, itu bisa lebih dapat lagi feel-nya Bapak Ibu. Pengen nyobain lagi, masukin anak ke situ ya. Oh iya. Oke, siap. Thank you Bu Nina. Thank you Mas Teh. Yuk teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.